daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Hai guys, perkenalkan nama saya Rangga. Perkenalkan, nama saya Vincentius Valentino. Hari ini kita guys akan membahas sebuah tema nih yang sangat menarik, di mana temanya adalah hubungan antara iman dan teknologi. Oke Rang, menurutmu nih tema ini apakah relevan nih di zaman sekarang? Oke Chen, kalau sepengamatan gua tema ini pasti sangat penting karena teknologi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan kan dalam kehidupan kita. Ya. Kita juga perlu memahami nih bagaimana iman kita dapat juga berinteraksi dengan perkembangan teknologi yang pasti pesat banget. Ya, bener sih Rang. Mari kita juga pertama membahas dulu nih Rang. Ya. Dari tema kita, hubungan antara iman dan teknologi. Kita definisikan dulu nih Rang. Iman itu apa sih menurutmu Rang? Oke, kalau bagiku iman adalah keyakinan yang ada di dalam diri kita, Ya. yang pasti kepada Tuhan dan janji-janjinya. Kalau kita lihat dalam Ibrani 11 ayat 1, itu kan dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini juga berarti iman memberi kita harapan dan kekuatan, meskipun tidak selalu kita bisa melihat hasilnya secara langsung. Betul sih Rang. Iman juga mengajarkan kita untuk percaya kepada hal-hal yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Dalam Roma 10 ayat 17 juga dikatakan sih, jadi iman timbul dari pendengaran nih Rang, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini juga menunjukkan bahwa pendengaran firman Tuhan adalah kunci untuk memperkuat iman kita. Dan untuk hal ini, pendefinisi teknologi menurutmu apa sih Rang? Kalau bagiku, teknologi adalah alat atau sistem yang diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Ya. Ini bisa berupa perangkat keras seperti komputer, smartphone, atau perangkat lunak seperti aplikasi. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakannya. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, Ya. Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya dan memberi mereka kuasa untuk menguasai bumi. Nah, ini juga menunjukkan kan bahwa manusia itu memiliki tanggung jawab untuk menggunakan teknologi ini dengan bijak. Oke, selanjutnya nih Rang, kita akan membahas tentang Allah sebagai sumber pengetahuan. Menurutmu pendapat tentang Allah sebagai sumber pengetahuan itu apa sih Rang? Yang pasti gue percaya bahwa pengetahuan sejati berasal dari Allah, Chen. Nah, kalau di dalam Amsal 1 ayat 7 ini dikatakan kan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Yang pasti ketika kita menghormati dan kita takut akan Tuhan, kita membuka diri untuk menerima hikmat pemahaman yang pasti benar, dan ini sangat relevan dalam konteks teknologi di mana banyak informasi bisa juga menyesatkan kita, Cek. Benar sekali sih Rang. Iya. Kita juga harus selalu merujuk kepada firman Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita sendiri, termasuk dalam penggunaan teknologi nih.
menurutmu nih sih Rang, apa sih contoh konkret di mana pengetahuan dari Tuhan ini membantu kita untuk menggunakan teknologi dengan bijak? Tentu kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 12, Jen. Nah, di situ kan Rasul Paulus mengatakan, segala sesuatu halal bagiku, Ya. tetapi bukan semuanya berguna. Gimana tuh maksudnya? Nah, ini juga menunjukkan bahwa meskipun teknologi ini tersedia dan bisa kita gunakan, tidak semuanya bermanfaat, Jen. Oh, Nah, kita harus menguasai teknologi dan yang pasti tidak boleh membiarkan diri kita terjebak dalam ketergantungan padanya. kalau dipikir-pikir benar juga sih Rang. Kita juga perlu harus memastikan bahwa teknologi menjadi alat yang digunakan untuk membantu kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan memperkuat iman kita. Nah, dalam konteks ini, apakah kamu punya tips nih Rang untuk menghindari penggunaan teknologi yang dalam ketergantungan dalam teknologi ini? Sebenarnya ada salah satu cara, Chen. Itu dengan menetapkan batasan waktu. Jadi kita menetapkan batasan waktu di penggunaan perangkat digital kita. Misalnya kita menjadwalkan waktu khusus untuk berdoa dan juga membaca Alkitab tanpa gangguan dari ponsel atau komputer. Itu bisa dicoba sih, Chen. Banget bagus sih jawabannya. Oke, sekarang kita bakalan membahas nih Rang, bagaimana penggunaan teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Pandanganmu tentang hal ini bagaimana Rang? Yang pasti kan kita nih dipanggil untuk mencintai Tuhan kan. Iya. Dengan seluruh hati, jiwa dan juga pikiran. Nah, di dalam Matius 22 ayat 37, itu kan Tuhan Yesus bilang kan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, ini juga termasuk dalam bagaimana kita menggunakan teknologi dalam hidup kita. Benar juga sih Rang, dengan menggunakan teknologi untuk menyebarkan kasih dan kebaikan juga dapat memuliakan nama Tuhan Allah. Nah, dalam konteks ini kamu ada gak sih contoh konkret dalam penggunaan teknologi dengan tujuannya itu untuk apa sih Rang? Tentu ya Cen, kalau kita bisa lihat sekarang kan banyak gereja melakukan ibadah online. Yang pasti menggunakan media sosial untuk penyebaran Injil. Nah, kalau kita lihat di dalam Markus 16 ayat 15, di situ kan Tuhan Yesus bilang kan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, ini adalah kesempatan yang luar biasa dong bagi kita untuk menjangkau orang-orang di seluruh dunia ini, Cem. Benar sih. Selain itu juga sih Rang, pandanganmu tentang penggunaan teknologi sebagai sarana ibadah ini apa sih? Oke, kalau misalnya aku lihat di dalam Keluaran 25 ayat 1-9, Cen, Tuhan memberi perintah kan kepada Musa untuk membangun kemah suci waktu itu sebagai tempat ibadah. Nah, ini juga menunjukkan bahwa teknologi dalam bentuk keterampilan dan material dapat digunakan untuk mendekatkan manusia kepada Tuhan. Teknologi modern bisa menjadi sarana ibadah. Dengan media sosial, platform online, kita bisa menjangkau lebih banyak orang-orang daripada sebelumnya kan. Nah, kalau di dalam Markus 16 ayat 15, Tuhan Yesus bilang kan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, ini juga menunjukkan teknologi dapat menjadi alat untuk menyebarkan kebaikan, Cen. Benar juga sih Rang. Selain itu juga banyak sekali sekarang gereja yang melakukan ibadah online nih, memungkinkan orang-orang yang tidak bisa hadir secara fisik atau secara langsung, tapi tetap terhubung dengan komunitas mereka di gereja. Dan ini juga dapat memperkuat hubungan kita antara kita dan manusia kepada Tuhan, atau antara kita sesama manusia dengan komunitas kita yang di gereja juga sih Rang. Betul banget, Cen. Nah, kita juga bisa menggunakan aplikasi Alkitab untuk membaca firman Tuhan di mana saja dan juga pasti kapan saja. Dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini menunjukkan betapa pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kita.
sangat menarik sih pembahasan kita ini. Iya. Juga dalam aplikasi Alkitab itu dan platform streaming gereja, kita bisa beribadah di mana saja, kapan saja, dan dimanapun. Iya. Namun kan Ram, ada juga sih resiko dalam penggunaan teknologi dalam konteks ibadah. Menurutmu bagaimana sih itu? Oh, tentu saja dong, Chen. Kisah Menara Babel itu udah menjadi salah satu contohnya. Kalau kita lihat dalam Kejadian 11 ayat 4, itu kan mengingatkan kita akan bahaya dan penyalahgunaan teknologi juga, Chen. Benar sih. Ketika tujuan penggunaan menyimpang dari kehendak Tuhan, ketika manusia berusaha mencapai kekuasaan atau ketenaran sendiri melalui teknologi digital, mempertimbangkan rencana yang Allah udah rencanakan, hasilnya yang pasti adalah ancaman atau berbahaya. Oke, jadi benar juga sih Rang. Jadi kita itu harus selalu waspada agar penggunaan teknologi ini tidak menjadi untuk menggantikan posisi Allah ya dalam kehidupan kita. Salah satu contoh tantangan utama adalah ketergantungan pada teknologi ini. Nah, kita ini sering sekali terjebak dalam dunia digital sehingga mengabaikan hubungan kita kepada manusia, sesama manusia, atau hubungan antara kita dengan Allah nih. Dan juga dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan juga sih Rang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita perlu menjaga hati kita nih agar tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif di dunia maya. Ya. Dan yang pasti Chen, itu sangat penting untuk menjaga keseimbangan kan. Iya. Nah, selain itu ada risiko penyebaran informasi yang salah satunya melalui media sosial. Iya. Nah, kita harus bijaksana dalam memilih informasi yang kita konsumsi, apalagi kita bagikan ya kan. Benar. Dan juga dalam Filipi 4 ayat 8 juga sih dikatakan sih Rang, akhirnya saudara-saudara, apapun yang benar, apapun yang mulia, fokuskanlah pikiranmu pada hal-hal itu. Ini juga mengingatkan kita untuk mencari kebaikan dalam penggunaan teknologi. Nah, yang pasti adalah jangan lupa tentang dampak negatif dari kecanduan media sosial atau permainan game. Oke. Nah, kita perlu menetapkan batasan waktu agar tidak kehilangan fokus pada hal-hal penting dalam hidup, termasuk hubungan dengan Tuhan. Iya. Oke, selanjutnya kita ini bakalan bahas nih Ram, tentang bagaimana cara mengintegrasikan iman dengan penggunaan teknologi sehari-hari nih. Menurutmu gimana sih Ram? Kalau aku sih salah satu caranya dengan menggunakan aplikasi Alkitab dan juga pengingat doa di ponsel kan. Ya. Nah, dengan begitu kita bisa lebih mudah mengingat untuk berdoa atau membaca firman setiap hari, Oke, benar juga sih Ram. Selain itu juga ya, banyak juga sekarang gereja yang memiliki grup WhatsApp nih dan atau platform digital lainnya. Itu untuk kegiatan berbagi doa dan dukungan antara kita sesamanya. Itu memungkinkan kita untuk membantu menjaga komunitas kita agar tetap erat meskipun secara fisik kita terpisah. Seperti kita yang ada di sini bisa berkomunikasi dengan sesama kita yang ada di pulau lainnya sih Ram. Iya, betul. Dan yang pasti jangan lupa dong tentang pentingnya berbagi kesaksian secara online, Iya. Nah, dalam Wahyu 12 ayat 11 dikatakan bahwa mereka telah mengalahkan dia oleh darah anak domba. Nah, dan oleh perkataan kesaksian mereka, kesaksian dapat menjadi alat yang kuat untuk menarik orang kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke. Jadi Rang, makasih ya untuk atas diskusi kita hari ini. Sangat bermanfaat banget nih Rangga. Untuk diskusi kita nih saya itu merasa lebih paham tentang bagaimana iman dan teknologi dapat berjalan beriringan jika digunakan dengan baik. Yang pasti sama-sama dong Chen. Semoga kalau diskusi ini bisa ada manfaat bagi banyak orang juga. Mari kita terus belajar, bertumbuh dalam iman sambil memanfaatkan teknologi dengan tujuan yang baik. Kita tutup pembahasan ini dengan nyanyi yuk. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi
Yesus besertaku. Sekali lagi Chen. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Oke, terima kasih semua. Bye.